أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita senantiasa berusaha istiqamah, berada pada jalan yang lurus. Marilah kita berusaha sebanyak mungkin beristighfar, meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kelalaian yang kita lakukan. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita selalu dibimbing oleh Allah untuk berada di jalan yang lurus dan diselamatkan oleh Allah dari penyimpangan, diselamatkan oleh Allah dari gangguan syaitan. Karena Allah menjelaskan di dalam banyak ayat dalam Al-Quran bahwa syaitan itu menyesatkan anak cucu Adam dari jalan yang lurus. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan di antara nikmat dan karunia itu adalah kita dapat atau kita mau menjalankan ajaran agama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita akan mengisi waktu dan kesempatan ini dengan kajian yang sangat penting dalam mempertahankan keistiqomahan kita berada di jalan yang lurus. Pembahasan kita akan kita ambil atau kita dasari dari kitab Talbis Iblis, karena dalam kitab ini sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang akan kita bahas malam ini adalah mewaspadai fitnah-fitnah iblis dan tipu dayanya. Fit tahdhir min fitani iblis wa makaidih. Qala Syekh Abdul Faraj rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Faraj, yakni Syekh yang mengarang kitab Talbis Iblis, Syekh Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, beliau mengatakan tatkala Allah menciptakan
anak cucu Adam. Allah membekali anak cucu Adam itu dengan hawa nafsu, sehingga dia bisa mencapai apa yang diinginkannya. Ketika Allah menciptakan anak cucu Adam, Allah juga memasukkan ke dalam anak cucu Adam itu keinginan-keinginan untuk mencapai sesuatu. Kita sebagai anak cucu Adam, kita memiliki keinginan, ingin sukses. Kalau kita sakit, kita ingin sehat. Kalau kita susah, kita ingin keluar dari kesusahan. Kita ingin hidup bahagia. Kita ingin tinggal di rumah yang layak. Dan banyak keinginan-keinginan yang lain. Dan itulah memang Allah yang memasukkannya ke dalam anak cucu Adam, keinginan-keinginan. Allah yang masukkan ke dalam diri anak cucu Adam hawa nafsu, yakni untuk mencapai keinginan-keinginan. Kemudian juga Allah SWT memasukkan amarah ke dalam diri anak cucu Adam. Gunanya untuk apa? Untuk membela diri, untuk membela dirinya ketika dia berada dalam bahaya. Ya, Allah ciptakan anak cucu Adam, Allah masukkan ke dalam dirinya hawa nafsu, yakni untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian juga Allah masukkan ke dalam diri anak cucu Adam itu amarah, yakni untuk membela diri. Ketika kita merasa dirugikan, hati kita tenang atau gelisah atau panas, menggelora, itulah dia amarah itu. Ketika kita merasa ditindas, merasa dizalimi, ketika kita diganggu, maka timbullah amarah dalam diri kita, bagaimana kita menyelamatkan diri. Jadi pada hakikatnya amarah itu bermanfaat, berguna. Kemudian juga Allah bekali anak cucu Adam itu dengan akal. Akal itu ibarat sang pendidik yang menyuruhnya untuk berbuat adil. Manusia itu dibekali dengan keinginan-keinginan, dibekali dengan amarah, kemudian juga dibekali oleh Allah dengan akal sebagai seorang atau seperti sosok seorang pendidik yang mengajarkan agar bersikap adil. Maksudnya apa? Ketika kita punya keinginan-keinginan, kita hendaklah adil. Artinya apa? Jangan berlebihan. Kalau kita di Minang, ya, ada pepatah bayang-bayang sepanjang badan. Jadi keinginan awak itu kalau bisa jangan di luar kemampuan, jangan berlebih-lebihan. Sehingga orang kalau punya keinginan berlebihan, kadang dia jungkir balik atau tak kenal waktu untuk mencapai tujuan itu, walaupun tidak berhasil, atau bahkan dengan mengorbankan waktu-waktu ibadahnya. Nah, seorang yang adil, dia punya keinginan-keinginan yang akan dicapainya, akan tetapi dia tidak menghabiskan waktunya untuk mencapai keinginan-keinginan itu, sehingga dia bisa membagi waktu
ada waktu untuk mencapai keinginannya, ada waktu dia untuk beribadah kepada Allah. Ambo sangat tertarik mencari orang kampung awak ko nan pai wadagang sayu ke tempat lain. Ada yang jam 2 malam berangkat supaya besok pagi jam 3 jam 4 lah buka kedai itu. Ada jo yang berangkat sesudah solat subuh sehingga sampai di pasar, sampai di balai jam 6 jam setengah 7. Itu semua tidak terlepas dari adanya keinginan-keinginan yang akan dicapai. Akan tetapi kita harus mewaspadai tipu daya iblis atau setan dalam hal ini. Syaitan akan menjadikan seseorang sibuk dalam mencapai keinginan-keinginannya sehingga waktunya habis untuk itu. Untuk mencapai keinginannya dalam hal ini urusan dunia, dia bisa menghabiskan waktu kalau perlu 24 jam siang malam. Ibadah dia anggap biasa atau bahkan dia mampu meninggalkan solat. Tidak ada rasa takut meninggalkan solat karena kesibukannya mencapai urusan dunia. Ya, semoga saja orang yang keluar jam 3 pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi keluar dari rumahnya dengan niat untuk berniaga, berdagang, tiba waktu subuh solatnya dulu. Itu baru adil. Tapi kalau nyo keluar jam 3 pagi, jam 4 pagi langsung manggaleh. Biasa kalau pagi itu kan eceran lah, atau dak eceran lah, sebagai pembagi. Sehingga apa yang terjadi? Lewat subuh. Kalaupun iyo jam 6 baru solat. Tapi bisa jago malam-malam untuk urusan menggaleh dan solatnya undur. Bakal lah tabib matahari lah selesainya melayani pembeli-pembeli lagak langang bentuk baru nyupai solat subuh. Awak punya keinginan-keinginan, memang itu ditanamkan oleh Allah dalam diri awak. Tapi awak harus adil. Itu fungsinya akal, mengarahkan awak untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud tiba waktu solat lu sudah tu lanjutin mengalih lihat. Tapi kadang awak takut kehilangan rezeki. Kok pe solat lu awak dulu 30 minit lebih kurang bakal lari pelanggan ke pedagang sebelah. Biasalah, rezeki kan tak kata tukar. Kalau pelanggan tu pelanggan setia, awak pe solat subuh hanya tunggu nak menunggu kedai ni. Atau sama pe solat dulu. Taruhlah nyo dak solat karena nyo tertarik belanja jo awak di kios awak. Nyo tungguan tu pulang solat. Jadi tidak usah cameh. Tapi syaitan jadikan manusia seorang pedagang berlebih-lebihan. Pukul 3 jam 2 lah keluar dari rumah, tiba di lokasi jam 4, itulah mulai manggaleh. Kalau jam setengah 5 jam 5 tu sadia rami mana tu. Ketika itulah syaitan berperan, menggunakan perannya, nyo jadikan sibuk, nyo takut-takuti. Kalau pesolat lo dulu beko lari orang pindah lo ke sebelahnya beko. Tanggung tagak le rami ancak layani nyolu. Ada pedagang sayur terutama, awak dari siku pedagang sayur membawa galeh. Atau
Di suatu tempat ada pasar malam. Uang sekolah anak lo bayi, kontrak rumah lah tiba lah, ansuran auto, iko dan itu segala macam. Ada lo kesempatan pasar malam. Tak kenal istirahat lai menggaleh sampai larut malam. Sudah tu lali nolai. Pagi tak kalau jam 7 jam 8 solat itu kok lai solat pula. Kok hendak solat lewat saduit. Jadi setan itu menumpang nyo di keinginan awak, nyo jadikan kita berlebih-lebihan dalam mencapai keinginan. Kemudian Allah menanamkan ke dalam diri anak cucu Adam itu amarah. Yakni berfungsi untuk membela diri ketika dizalimi atau diganggu. Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah, kalau diganggu orang, awak bertahan membela diri atau awak suruh hanya ganggu lah terus sampai mati talak. Ada benda itu? Jarang. Yang ada adalah penolakan. Itulah dia amarah tu. Kok nyo ganggunya awak? Anak isau di kau kedah. Jangan ganggu kami ya. Urusan sorang-sorang. Di situ kami lu sikon tak usah diganggu. Itu amarah namanya. Tapi setan satu isinan nyo jadikan awak marah-marah. Saketek-seketek berang saya. Saketek-seketek marabo. Ya. Kadang mencari awak kayaknya berang apa je celek. Dak mencari awak sombong menang, dak mau mencari kurang. Itulah di antara sifat orang-orang yang dalam hatinya penuh dengan amarah. Jadi gunakan marah itu ala kadarnya, sesuai kegunaan, sesuai fungsi dan ukurannya. Seorang ayah, seorang ibu indak marah mencalik perangai buruk anaknya, itu musibah. Hendaklah kita sebagai orang tua marah mencari perilaku salah anak awak. Kini lah kalau ada orang tua nan berang ke anaknya nan tak mau solat, lah ada je mak, lain, alhamdulillah. Atau mungkin banyak orang tua nan tanang sediknya. Biasalah sukuat dia lah nyolah kadang dosa awak kecek sia. Orang tua wajib memperingatkan anaknya supaya dia beribadah kepada Allah. Iyo kalau nyolah balik dosa-dosanya, tapi sebagai orang tua bukan berarti lepas tanggungjawab. Tetap berkewajiban mengingatkan, menegaskan. Begitu juga seorang suami yang rela saja mencari maksiat istrinya, tidak ada rasa marah. Itulah suami dayus namanya. Tak akan masuk surga suami dayus, orang tua dayus. Jadi marah awak mencari maksiat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terjadi gempa gadang di Turki dan Syria 25 jam yang lalu. Banyak yang mati, 7,8 skala Richter. Banyak yang luka-luka, banyak yang belum ditemukan. Awak tak boleh ngecek itu musibah tu. Iya musibah. Tapi tak sekadar musibah, pasti ada kaitannya jodoh. Ya, kalau oranglah diam saja mencari maksiat, oranglah melakukan maksiat terang-terangan kemudian diam saja,
maka tunggulah datangnya musibah demi musibah. Harus ada amarah dalam dada awak mencelik maksiat tu. Tak rela awak mencelik. Kalau lah rela awak mencelik maksiat, tak ada rasa marah dalam hati lain. Musibah, dan tunggulah musibah yang lebih kadang Allah timpakan kepada manusia. Hati-hati jemaah dimulakan Allah. Setiap kita dibekali oleh Allah dengan amarah, tapi kita harus adil, yakni nan patik di berangan. Jangan tak balik. Nan patik di berangan di anoan. Nan dak patik di berangan itu terbalik, ndak adil. Jadi hendaklah kita mewaspadai tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Di antara penyebab keretakan dalam rumah tangga, di antara penyebab rusaknya keharmonisan rumah tangga adalah marah-marah. Bisa salah satu pihak, bisa kedua-duanya. Kalau lata pancing marahnya menjadi-jadi. Nasihat ambo untuk diri sendiri dan kita sadonyo, kalau salah satu di antara suami istri marah, maka yang lainnya diam. Jangan betuluk cawa adi margo diri dan berang-berang nyokaden. Kadang kan ada tipe istri yang suka marah-marah, saketek marah, suaminya pun dimarahi, anak pun dimarahinya berlebihan. Kadang kalau suami hendak lo satu marah, modelnya nyu marahi lo, babela tu anak terus tambah melawan kok dibela. Inyo ingin lo berang, modelnya berang, tapi berangnya lah lebih. Berangnya berang tak terkendali lagi, lama langkangnya kayu, main picik sampai berdarah-berdarah. Orang tua berhak berang ke anaknya. Berang atau marah alat mendidik, bahagia dari alat mendidik. Tapi syaitan satu, jadikanlah seorang tu marah berlebih-lebihan. Kadang seorang suami memarahi istrinya dengan kemarahan yang luar biasa, maka terjadilah apa yang kini terkenal dengan sebutan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Tidak terkecuali suami-suami telah mengaji di rumah tangganya pemberang. Marahnya meluap-luap. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Wahai para suami, awaklah mengaji. Tentu hendaknya awak yang paling tahu, awaklah tahu bagaimana cara menguasai amarah, apalagi terhadap istri dan anak-anak di rumah. Pertahankanlah keutuhan rumah tangga. Kini tak tanggung banyaknya, tak tanggung panjangnya antri kasus-kasus penyelesaian kasus rumah tangga di pengadilan. Antri. Ikut dekat nanti ya. Ada sebuah kisah. Laki-laki ujanggoy, artinya mengaji. Bini bercadar, tapi mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nyocemehan dalam pengadilan. Awak ngaji, awak pakai cadar, kau bercerai, abah kami nalayan kamu contoh, karena cemeh, betul.
Kadang lai tahu dek kaji, tapi tidak bisa menerapkan. Itu malu awak jadi kan, kena cemeh. Kecak awak kau orang biasa-biasa, jangan kau bacarai kerja. Kira orang pengajian lain lo. Sebenarnya apa lo? Sahabat-sahabat Nabi pun ada carai kan? Kasus nikah carai rujuk itu bahagian dari kehidupan manusia. Cuman bagi orang awam aneh, kok lah mengaji baca rayu. Kok lah mengaji, kok baca kaset terangah di rumah. Jadi ibarat pepatah, semakin gadang semakin kue lo angin nan menerpa. Ketahuilah jamaah, terutama para suami, kita memang sebagai suami punya wibawa dan dibekali oleh Allah dengan amarah. Maka gunakanlah amarah itu sesuai jo porsinya, yakni untuk mendidik, bukan untuk mencelakakan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setan ko banyak langkah-langkah cara-cara nanya pakai, sehingga Allah SWT berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ngikuti langkah-langkah syaitan. Sebagai suami itu hanya angin-angin tu mah, adi margo diri engkau sebagai suami, di hargo diri engkau sebagai laki-laki. Nyugituan awak ada istri, ini paneh-panehan. Padahal Allah lah mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Ikut langkah syaitan, nyu paneh-panehan. Ayo tak paneh, ayo tuh aden ko suami, indak tahu loh nyu aden ko orang terpandang. Aden gitu-gitunya ada usah ko dah. Akhirnya melakukan tindakan di luar kewajaran, tak tampa istri. Kanai dongkak istri, mungkin juga didorong sampai terjatuh, atau bahkan mungkin disiksa. Kecak setan, taruh, tanggung, agi pelajaran, nak jerahnya. Pasti awak punya pengalaman begitu. Ketahuilah itulah langkah syaitan. Anak padusi dan istrinya ngel setan lawan tarik, kau kan punya harga diri lo. Lawan tarik. Walaupun kau padusi, kau kan bagak lo, gigi. Pacarian. Kata Allah, jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Alangkah selanjutnya, lah sudah tertampa lawan kak mungko, lawan kak mato kena tampa, bajajak jari limo di mungko orang rumah, batendangnya tertendang lo ginjalnya, tasungkunya pingsannya, tak tampa kira pas lo disiko di atas telinga aku kalau tak tampa aku kan pingsan dah itu. Sudah itu pingsan berlarian ke rumah sakit. Saat itu nyolapehan dek setan, nyotanamkan lo penyesalan. Dia mangalah dan tanpa tadi. Mengadak dari tadi mengecek, tak usah dan tanpa. Kini betul mangalah dan tanpa. Inyolah tak tanpa. Allah memperingatkan awak, hati-hati dengan langkah syaitan. Paneh-panehan. Kadang sampai merdeka je. Padusi banyak mah je. Carain lah je. Kira you lagi ke carian, cara harus lo ke pengadilan. Kecek pengadilan, antri pak datang sampai bulan lain je. Panjang jadi urusan. Kini gadang banyak kasus-kasus itu terjadi di mana-mana.
Ya, di antara sebabnya amarah tidak terkendali. Amarah dari suami, amarah dari istri. Padahal Nabi SAW lama agih cara solusi. Kalau seorang marah, capek bau dua. Karena amarah itu dari syaitan, syaitan dari api, api dipadamkan jo iya. Ya, di antara cara kalau berang tu, kalau tadi sambil tagak menjauh, jangan mendakek. Kalau mendakeknya sampaian dek setan tu menjauh. Walaupun betul kecil istri kau, kan penakik udahnya menjauh ada. Pada salah itu pun langkah setan. Biarlah, tidak ada menjauh awak. Nyogalah kan penakik kan menjauh abangnya. Biarlah tidak apa. Karena mudaratnya lebih ketek daripada semakin mendakek. Kalau orang rumah lah kena tanpa, apalagi sampai patah gigi, apa selesai urusan di sini? Indak mengadunya ke ayahnya, mengadu ke nenek mamaknya. Payah urusannya dia. Gara-gara amarah hendak terkendali. Maka berusahalah mengendalikan amarah. Segera berwuduk, segera menjauh. Corona lah apa nak? Corona kami ingatkan jaga jarak. Jadi kalau berang tu jaga jarak, menjarak, jangan mendakek. Ingat, iblis dan bala tentaranya tu lah bersumpah di hadapan Allah untuk menghabiskan umurnya membaleh dendam ke anak cucu Adam. Menghabiskan umurnya, umur setahun 2 tahun hendak, bahkan minta umur panjang sampai datangnya hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia dibekali dengan hawa nafsu. Tolong pahami ya, hawa nafsu ko bukan hawa nafsu dalam bahasa awak yang maknanya tertarik kepada lawan jenis, bukan itu. Tapi hawa nafsu yang dimaksud dalam agama itu adalah keinginan-keinginan. Adanya hasrat-hasrat. Nah, Allah memperingatkan awak, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan, menakut-nakuti anak cucu Adam dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan menyuruh anak cucu Adam itu melakukan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan syaitan, menciptakan iblis. Allah tahu karakter iblis, Allah tahu karakter syaitan. Syaitan itu menakut-nakuti, membisikkan, takut-takutinya awak jo kemiskinan. Bukankah pula kita kaitkan dengan pembahasan tadi, kiranya bukankah di antara penyebab keretakan dalam rumah tangga itu masalah ekonomi? Banyak. Cuma punya hitung-hitungan awak kinilah, santai saja. Mana rancak punya menantu penghasilannya pas-pasan tapi taat beribadah dan tak banyak perangai, daripada dapat menantu banyak piti tapi banyak perangai. Idak lo rajin solat dah. Barek ya. Bantu mengharapkan yang ketiga. Anak ketiga dapat menantu nan kayu rajin lo le. Elok lo perangai. Kan langka nama dia itu. Hidup kau dihadapkan dengan pilihan, tapi kau
harus jadi perhatian awak. Jangan disepelekan. Kadang awak dapat menantu laki-laki dan ekonominya pas-pasan, tapi rajin beribadah, tak banyak perangai tu. Sementara tempat lain dapat menantu you banyak pitih, tapi banyak perangai beribadah maleh lo. Mana rancak? Tergantung kacamata awak. Awak mencaliaknya pakai kacamata apa? Dan tergantung iman awak, dan tergantung kepribadian awak. Barek jawab kan? Ya mak, barek jawab tak? Nomor satu. Alhamdulillah. Atau kepada istri, awak dihadapkan kepada pilihan. Datang 2 orang, datang orang soleh, tapi awak tahu memang dari ekonominya pas-pasan, tapi nyo bukanlah orang nampak maleh, tapi orang yang rajin beribadah, cuma rezekinya tidak sebanyak yang lain. Seorang lain datang nan kayu joto gagah, tapi awak tahu ini memang maleh beribadah. Kalau orang lah maleh beribadah, itu besar kemungkinan ini suku lu bermaksiat. Aman gak dipilih? Nomor 1, ambolah banyak menyelesaikan perkara-perkara rumah tangga. Kiroi pitih tu, kalau itu ukurannya, bukan menambah senang, menambah sangsara. Ada orang ngecen deh, ya Allah, harap tu nambah banyak aku, apa yang kurang dewak. Tapi memang alu dapat ke tanah hidup le. Sementara setan nyebisian ke awak, nyu takut-takuti awak dengan kemiskinan. Hei, kok kan cari menantu tu ya nama pitih, kau dak beko japunya lagi makan anak awak. Awak lah payah di mengadang kini kan lagi makan sama lado si anak awak. Aindak tu dok iyo rajin ibadah. Pedak kan makan ibadah itu dah. Lek mungkin makan kelimah sah. Bapak ibu mencari situasi zaman moden kini kuah, you sangat butuh awak kepada orang-orang soleh, orang-orang baik. Dan kadang dalam hidup kau awak dihadapkan dengan pilihan sulit. Apa nombor sampai tadi pilihan sulit, tapi mudah bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Kok ada dalam hati awak muda itu awak lebih mengutamakan dari sisi pitih, tak peduli awak jo akhlak orang tu. Karena awak ada ayat ke, syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan menyuruh manusia itu berbuat keji. Carilah bara banyak kini terjadi penyelewengan. Kenapa? Syaitan membisikkan kemiskinan. Curhat kambo seorang orang menggaleh pupuk, curhat kambo, Pak Ustaz, ambo patang tu kurang teliti Pak Ustaz. Apa tu bu? Ada orang melanjut ke kadai, ini mengecekan dari sinan dari instansi lah. Kami ada program kau buah, kami ke belanja alat-alat atau bahan-bahan pertanian senilai 60 juta. Macam tu, insyaAllah ada bahannya di kami. Nyobalilah barang, nyobok pitih 60 juta, nyobaye cash. Tu senang lah ibu tadi. Tiba orang belanja kontan 60 juta. Gialah kwitansi kadainya. Allah diterima pitih, ya. Allah dia bagi kwitansi dari kadai kalau cukup tu. Tapi menjalan pulang tiba orang tu balik. Bu minta tolong cek dek pitih ku pitih harus dipertanggungjawabkan.
besok kami tiba balik ya bu, tolong tanda tangani SPJ cik ya. Nang kecik ibu tadi wadak tahu SPJ tu entah apa. Jadi iyo tibanya besok minta tolong tanda tangan SPJ, tapi ragu ambo. Ragu ibu di mabuk. Tapi lah tak tanda tangan ni loh. Baalah tu Ustaz gelisah ambo sampai gini. Ada nane nampak di ibu. Ini patang belanja kawak 60 jutanya. Tapi di karate SPJ tu tertulis 90 juta aja. Batu Ustaz. Inilah tak tanda tangan ni. Istighfar saya. Ibu tak berdosa, orang tu nak berdosa. Baca harus setan membisikkan, menakut-nakuti dengan kefakiran. Iyo kalian tu lah pegawai, gaji kalian ketek. Kalian harus pandai cari tambah. Apa itu cara kalian cari tambah? Buat laporan-laporan palsu. Deh ya Allah, jepitih muda itu kita makan anak je isteri. Apa jadi ru? Bertobatlah kepada Allah deh. Kok muda itu gaya dia awak? Dak kebangsaan negara deh. Allah mengecekan asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat keji. Tolong mana yo seseorang yang diagi amanah jangan baduto 60 ya 60. Oh, kok ada sini biaya perjalanan, cantumkan biaya perjalanan sekian. Barang orangnya datang bu, 2 30 juta bagi 2 lumayan tu. 5 oleh seorang. La ilaha illallah. Gaji berapa bulan tu kalau 5 juta. Makanya ibu-ibu di rumah jangan sanang. Maaf ya, laki awak buat piti banyak ke rumah tanyon dulu. Kau banyak anak buat piti dari mak kau ya. Beko celaku awak juga anak-anak. Itu contoh nyata. Jangan disasaan kamu siapa orangnya ya. Tak usah lah disasaan, tapi ada ibu-ibu curhat kamu. Tu Ustaz baca relay, nyado tu nak ketiba lay. Ibu le tak takut kehilangan rezeki indah Ustaz. Kok tiba jo na lain sa model jo itu kecaan. Maaf yo awak tak bisa menandatangani SPJ di luar harago nalah ditentukan. Kira ibu tu tak letak SPJ tu apa Ustaz? Surat pertanggungjawaban. Dipendekkan je SPJ ayo tu nak. Ambutanyon ka berapa orang? Samanya mak dekan tu awak udah itu loh nya. Tanya ke sini ayo tampai awak udah itu dalam mode itu sebanyak. Unde kok betul you berhasil program iblis nak menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Kok mengandalkan gaji saya bila kamu buat rumah? Kok kamu mengandalkan gaji saya bila kata tabuh SK awak? La ilaha illallah. Maaf ya, encak apa sampai apa doa ya? Kok gaji buto sen ka diandalkan? Itu setan yang bisa kawak. Ku ayatnya. Nah, catat surat barat tu. Firman Allah dalam surat An-Nisa bukan. Al-Baqarah 268. Ingat ayat itu. Syaitan menakut-nakuti anak cucu Adam dengan kemiskinan. Sudah tu nyuruh berbuat keji. Tadi tu kan perbuatan keji. 30% kawan melatuk. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung selesai salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita teruskan kajian dengan judul mewaspadai fitnah-fitnah iblis dan tipu dayanya.
Tadi kita sudah sampai pada firman Allah, syaitan menakut-nakuti anak cucu Adam dengan kemiskinan dan menyuruhnya berbuat keji. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita program syaitan, program iblis, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 60. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Syaitan ingin menyesatkan anak cucu Adam dengan sesat yang sejauh-jauhnya. Jadi program syaitan adalah menyesatkan anak cucu Adam sesat yang sejauh-jauhnya. Contoh mungkin dan mudah awak pahami, awak kapai ke Batu Sangka. Sawananya kalau dari Bukit Sileko pergi ke Batu Sangka, lurus ke Solo, taruh ke Ombilin, naik ke teh, ndak lama tiba di Batu Sangka. Itu jalan lurusnya. Tapi dari Bileko nyusuruh awak lalu ke Baru Labuah, tarik ke Sungai Panuah. Di Sungai Panuah baru belok kiri, keluar di Daerah Mas Raya, kamari Nyusasean. Lah sejauh tu berjalan, lah sebanyak itu rintangan dijumpai di jalan, lah latih, lah habis bekal dan lain sebagainya. Yo kok lah sampai ke tujuan, tapi lah mati dulu di jalan, lah pingsan-pingsan gitu. Itu contoh secara wakarnya begitu. Ada jalanan lurus dake mudah nyoplesetkan awak ke jalanan sasek sajauh-jauhnya. Jadi ketika kita membahas perintah mengikuti jalan yang lurus, itu sebenarnya Allah SWT ingin memberi kemudahan kepada kita dalam memahami agama, dalam melaksanakan ibadah pada Allah. Allah tunjuki awak jalan yang lurus. Apa ini maksud jalan yang lurus? Dalam hal itu, amalkan sesuai dengan yang diperintahkan, amalkan sesuai dengan yang dicontohkan, diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus. Jangan dijauh-jauhan, jangan dilabih-labihan, jangan dipanjang-panjangan sehingga sio-sio jadinya. Allah lah bagi tahu awak bahawa syaitan tu ingin menyesatkan awak sejauh-jauhnya. Awak pakawan jo setan tu. Sebagai manusia, justru inya lebih mengikuti perkataan syaitan daripada perkataan ulama. Sebagai manusia justru mengikuti bisikan syaitan, perkataan syaitan daripada firman Allah Subhanahu wa taala, petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Jangan dojo awak disikun dan mengecek mudiko ya. Iyo memang mode itu dalam ayat, iyo memang mode itu dalam hadis, dak awak pungkiri doh, tapi di kampung awak ada cara lain. Ya. Di satu sisi diakui itu mana, tapi di sisi lain awak amalkan ndak benar. Apa itulah cara syaitan menyesatkan awak. Baik tujuh dalam memahami agama.
dalam menjalankan agama nyo sesatkan awak, dalam memahami pun nyo sesatkan gitu. Sehingga jadilah manusia itu sesat sejauh-jauhnya. Kini kita tahu ternyata Allah Subhanahu wa taala memberitahukan atau membukakan rahasia iblis atau syaitan bahwa karajo setan jo iblis itu adalah menyesatkan manusia. Tapi anehnya kadang awak manusia namuh saja disasean. Ketika ditunjukan jalan lurus, awak perlu nanyo kecek sasek. Iku kan kitab judulnya Talbis Iblis. Dulu awak bahas kan, tapi diingat-ingat balik. Talbis Iblis artinya iblis tu nyo nampaan ka awak nan salah, sudah tu nyo bungkuih. Itulah yang diamalkan. Sudah tu nan elok nyo bungkuih jo keburukan, nyo takut-takuti awak jan amalkan iko, kalau iko awak amalkan salah ko. Kalau iko amalkan kaku cara fikir awak ko. Kalau iko amalkan tak jo pakai awak di masyarakat ko. Itu yang dikatakan talbis. Nan lurus je kecek bengkok, nan bengkok je kecek lurus. Nan salah je kecek batu, nan batu je kecekan salah. Nyo balian. Celiak kini le sadar umat Islam. Tanpa ibadah umat lain nyo jago Umat ibadah lain menjalankan agamanya nyo jago. Umat Islam berceramah nyo tuntut ke pengadilan. Saudaranya sendiri masjidnya ditutui. Aneh-aneh sebagai kaum muslimin ini. Aja terjadi itu di kampung awak ya. Ingat, itulah yang dikecekan tipu daya iblis tadi. Nyobalian nambana dianggap salah dan nyokecean jan amalkan iko bahayo. Lari umat bekoh dak nyepakai awak di masyarakat. Tapi nan salahnya angke aiko na betul aiko amalkan. Maka Allah memperingatkan awak, sesungguhnya iblis itu ingin menyaksikan awak, ingin menyaksikan manusia sasek saja wah-wahnya. Allah memakai kalimat dalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh. Celiklah bisikan syaitan kepada sebagian orang-orang yang dianggap intelektual. Ayat Al-Quran ada gak berapa puluh ayat yang perlu diapih, tak cocok dipakai di Indonesia dah. Itu ya wakil setan, wakil iblis di muka bumi. Padahal Allah mengecekan bakumpul setan je manusia sadu Allah indak akan mampunya mendatangkan semisal Al-Quran. Hati-hati awak jemaah, hati-hati. Kepada nalah hadir mengaji ko pun akan gaduhnya. Nyo tanamkan keraguan. Sesuai juga jiwa tempo dulu, nyo jadikan awak futur lamah. Nyo jadikan awak maleh beragama. Padahal tadi rajin. Ya. Selanjutnya, syaitan itu menanamkan permusuhan sesama kaum muslimin, menanamkan permusuhan sesama manusia secara garis besar. Makanya manusia itu parang ke parang sekerja. Tidak terkecuali kaum muslimin pun diadu dombanya. Tidak terkecuali adik kakak dalam sebuah rumah tangga pun nyo pantuan-tuan. Betul tak? Adik kakak pun bisa berdendam bertahun-tahun dibuat ini. Nah, Allah SWT lama memperingatkan awak dari langkah-langkah syaitan, dari tipu daya syaitan. Kini tergantung dari awak. Awak akan ikut firman Allah atau akan ikut bisikan syaitan.
Allah mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu adalah musuhmu, maka jadikan dia musuh. Allah yang menciptakan syaitan, menciptakan manusia. Allah tahu karakter, perangai, perilaku setan. Allah mengatakan setan itu musuh kalian, jadikanlah ini musuh. Aneh bin ajaib, sebagian kaum muslimin justru bisikan musuh nanyo dangan, asuangan musuh nanyo dangan. Aneh tak? Janganlah kita termasuk ke dalam kelompok orang yang aneh-aneh itu. Kini awak garis bawahi, awak simpulkan. Mewaspadai fitnah-fitnah iblis dan tipu dayanya. Ya. Awak diciptakan oleh Allah sebagai anak cucu Adam, dan ke dalam diri awak Allah masukkan hawa nafsu. Gunanya apa? Untuk mencapai keinginan-keinginan. Tapi oleh setan nyo jadian awak berlebih-lebih dalam mendapatkan keinginan tu, sehingga lalai bahkan tinggal ibadah dan sudah tu Allah masukkan ke dalam badan awak amarah. Gunanya untuk apa? Untuk membela diri kalau awak diganggu dan dizalimi. Tapi nyo jadian dek setan berlebih-lebih sehingga menjadikan awak menjadi orang nan pemarah, saketek-saketek berang kaberang se. Kemudian Allah memberitahukan kepada awak bahwa, atau Allah memperingatkan awak, anak cucu Adam, jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagimu. Masa iya langkah musuh nak awak ikut, tak langkah kawan nak awak ikut. Nah, seterusnya, syaitan menjanjikan kemiskinan. Syaitan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan dan menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji. Kemudian syaitan menyesatkan manusia sejauh-jauhnya. Kemudian syaitan menyulut api permusuhan di antara manusia, bahkan sesama muslim. Kemudian terakhir Allah menegaskan kembali berulang kali bahwa musuhmu, bahwa syaitan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah dia musuh. Maknanya apa? Jadikan setan itu musuh, jangan dijadikan kawan. Itulah kajian kita malam kini. Dan ambo mohon maaf ke jamaah, indak sempat mengurus, indak sempat mengundang jamaah Masjid Raya Bukit Sileh untuk meresmikan Masjid Pondok Tahfiz Al-Mukhtar. Kami rencanakan peresmian itu tanggal 10 Jumat datang kok. Tapi Wakil Gubernur ada agenda dinas keluar provinsi, akhirnya peresmian dimajukan menjadi hari Sabtu ke petang. Diresmikan oleh Wakil Gubernur Dr. Audi Joinaldi dan Wakil Bupati Bapak John Pandu. Kiroe Masya Allah viral di media sosial. Tim Pak John Pandu menyimpulkan acara peresmian itu dalam sebuah video di Facebook. Bukalah di akunnya Pak John Pandu, Masya Allah. Lah hampir 9.000 orang nama nonton sejak 3 hari lalu. Sabtu, Minggu, Senin, kini Selasa nak. Masya Allah. Pak John, syukur beliau nak. Semoga Allah memberkahi pemimpin kita, khususnya Pak John Firman Pandu dan keluarga, karena disunahkan awak mendoakan pemimpin, mematuhi pemimpin selagi mereka menyuruh awak berbuat baik, selagi mereka berada di jalan yang lurus. Amo menyampaikan ucapan terima kasih dan gembira sekali karena mewakili masyarakat Bukit Sileh, Pak John Pandu ikut meresmikan Masjid Pondok Tahfiz Al-Mukhtar. InsyaAllah secara lisan mau sampaikan pula undangan. Hari kami besok ke tabligh akbar di Masjid Umi Alan Panjang akan diisi oleh Dr. Zainal Abidin
Samsudin dari Jakarta. Kemudian Jumatnya khutbah Jumat di Masjid Al-Mukhtar. Bagi yang bersedia berkesempatan untuk hadir persilakan. Walaupun demikian nanti undangannya kami sampaikan melalui grup ya. Semoga Allah SWT memudahkan urusan kita semuanya. Dan sebelum kita tutup, jika ada pertanyaan silahkan diajukan seperti biasa tertulis. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, berarti cukup paham. Di antara perilaku umat terdahulu dijelaskan oleh Nabi, tahu tidak apa? Terlalu banyak tanya. Nah, tidak patut ditanya je. Akan tetapi kalau tidak tahu memang diperintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah yang tahu jika engkau tidak tahu. Tapi jangan ditanya dan awaklah tahu untuk menghantam kawan di sebelah. Itu menjerumuskan ustaz sebenarnya. Ayo ada cek. Tapi karena memang tak tahu kan dulu perintahnya kan. Silakan. Jadi tadi gue memang baru ketemu dulu di awalnya. Beberapa waktu yang lalu tuh ada orang meninggal gitu. Iya. Kebetulan pagi kayak sana. Jadi dari pihak keluarga dimandiin dulu. Setelah mandi kubah kemudian dimandiin dulu di pihak keluarga. Gue baru lah ada orang layak, gue baru dimandiin dulu mandi jenazah kan. Gimana syariatnya? Prinsip penyelenggaraan jenazah itu kita diperintahkan untuk memudahkan, mempercepat. Makanya dilarang dek Nabi padusi pemantan jenazah. Bagap itu sampai jalannya harus capek. Babok jo keranda jalannya capek. Jadi sadonya capek. Kalau dimandiin jadi 2 kali, 3 kali berarti memperlama jadi. Bukan mempercepek. Sudah tuh sunnah memandikan sekali. Baru terang Allah deh ambo, anak mau mandi ya. Jadi di pihak keluarga ini mandiin pagi dulu Ustaz. Baru meninggal tuh enggak berapa lama ya mandiin dulu. Mandi biasa saya. Mandi kubah namun tidak ada jadi itu bang mandiin. Teorinya Allah dia pernah menang aja Mas. Kamu pun bingung baru nangah gini. Artinya kalau baru menangah kamu berarti sesuatu yang diadu-adukan, tidak berdasarkan syariat. Kuba jo kubra beda. Kuba atau kubra pastian lu. Kalau kubra itu arti mandi gadang. Mandi Kuba tu Masjid Kuba di Madinah, ada di Sikoro. Nan sawana sih lah kok. Kuba tu di Madinah, Masjid Kuba. Nama Masjid Kuba dak ada nama mandi Kuba ro. Masjid Kuba sampai umrah kan, Masjid Nabawi itu berziarah ke Masjid Kuba. Jadi kadang nama buat agama rusak kau buat seorang istilah-istilah. Kalau bicara siku Ustaz, kalau mandi gadang Kubra namanya. Kalau gadang tu kubra dak Kuba dah. mandi berasi, mandi gadang, Mandi wajib apa? mandi wajib istilahnya Ustaz. Mungkin ya Berarti mandi junub Pak. Mandi janabah. Kini betul saya. Kan setan Allah kecaan kerajonya di muka bumi menyesatkan manusia saja jauh-jauh. Di kecaan sase itu menyimpang dari yang dicontoh Nabi. Nabi itu kanlah dicontohan dijalehan dek para ulama urusan cebok saya aja dek Nabi. Tata cara ceboknya aja dek Nabi. Tak mungkin tata cara memandikan mayat tak diajar doh. Sedangkan tata cara memandikan mayat lah jalan. Ambo pun tak kaji. Kalau lah hanya syariat pasti ada dalam panjang. Pastilah ada di padang dekat-dekat rumah. Tak ada, memang tak ada terdengar.
Jadi kadang memang diada-adakan sih di suatu tempat, ya kaum muslimin bertaubatlah kepada Allah, ya bagamu koyo sesuai syariat. Tapi kok barale awak kan itu diserahkan ke awak agar asal lain tidak bertentangan dengan syariat. Kok kabarale awak 2 bulan lemue asal tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalaulah memandikan mayat, mengeluarkan zakat, memulai puasa, cara-cara coba beribadah, itulah ado tuntunannya. Jangan awak buat-buat. Hati-hati dengan talbis iblis, kecek setan. Iku awak buat aku banyak orang suku mah. Jangan lakukan yang dicontoh Nabi itu, lari orang mode itulah nan talbis tu, mode itulah tipu daya setan tu. Abeko betul let na. Tampek lain beko alam panjang dingin mah abuai na ye lu. Mayatnya agak berkadar untuk cari ye belerang lah, mandi je belerang. Tu betul jadi lain. Setiap daerah punya cara seorang-seorang. Simpang ya Ustaz. Bangnya na ye lu. Simpang. La ilaha illallah. Hah? Ayo dah bawa ke yang ada yang ada kes ko. Kadang manusia ko yang membuat aneh-aneh saya. Awak dah menggalak ada kita pasu galak aja ditahan sakit lu perut ini. Ya Allah ya Rabb. Berilah kaum muslimin petunjuk ya Allah. Tunjuki ke jalan yang lurus, jadikan istiqamah. Berarti kamu jatuhnya oleh dak syariat do kadek jatuh helai. Tapi adek nan dicampur-campur jo syariat. Nah, syariat tak boleh dicampur-campur. Jadi tidak boleh diteruskan. Apa alasannya tu, Pak? Nak mandi itu apa sabeh? Apakah mayatku dalam keadaan jenabah? Jadi kalau memang dalam keadaan junub, jadi harus mandi junub dulu ya. Dalam memandikan mayat itu kan sama juga. Toh. Pernah di beberapa tempat ada pertanyaan mandi itu dulu ya, yang ada tanya di pihak yang memandikan ke Beda wudhu jo mandi. Apa beda wuduk je mandi? Nah, Dr. Abdul Malik Ramadan, ulama besar dari Jordania, dosen di Lipia Jakarta, pernah kami undang kalam panjang. Ambu tanya ke beliau, tawadda'ta ya Syekh? Syekh sudah berwuduk belum? Apa kata beliau? Tawadda'tu wudu'an kabiran. Aku telah berwuduk besar. Apa maknanya? Lah mandi itu lebih kadang dari wudhu. Wudhu biasa, mandi wudhu kadang. Itu istilah dalam bahasa Arabnya. Artinya kalau lah mandi kadang tu, itulah tabau sadu alhai. Dan syariat ko kan lah ado cie-cie, lah ado tampek-tampeknya. Bahkan itu cara mandikan mayat lah ado cara. Kalau tak masuk, kalau lah dimandian sesuai syariat lah tak bawa sadoi deh. Oh, kini orang ngecek dari hati-hati boleh deh. Kalau dalam adek istilahnya adek bersaruang, sarak. Kan itu istilah itu kalau tiba pembahasan sarak ibu buka-buka itu. Ledak malu itu ditanya tu. Menyalah mandi mayat kau jenabah, mayat kau jenabah atau tidak? Tak malu waktu tanya itu tu. Hah? Kan aib sebenarnya itu. Makanya awak di samping awak diagia ke dalam diri awak hawa nafsu,
dia ge pulo amarah, tapi dia ge luaka untuk menimbang. Ya, kalau dak ada akal dak ada rasa preso doh. Kan gitu. Makanya orang dak berakal itu kan bisanya telanjang bulat ke pasar. Ndak, kan dak berakal Awak seketek saya nampak buat dalam apa dalam nasi hilang selera. Orang tak berakal tu di tong sampah makannya. Betul tak? Sisa-sisa makanannya cari. Tak malu tu itu ditanya. Jadi tidak ada syariatnya. Intinya tidak ada syariat. Tapi merubah sesuatu nalar dibiasakan itu butuh waktu. Tapi indak lo boleh tarihan dah. Beko lama awak. Akhirnya beko cie banyak. Akhirnya banyak le syariat Quran awak pelesetkan. Pertama cie, besok dua, ketiga sampai banyak. Akhirnya apa? Berhasillah iblis yudilluhum dalalan ba'ida, kata Allah. Iblis itu menyesatkan mereka menjadi sasenan sajauh-jauh. Itu ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.